Pemirsa, Gubernur NTT Victor Bung Tilu Leskodat tanggapi video viral adu mulut dengan tokoh adat Sumba Timur. Victor Bung Tilu Leskodat sesalkan tindakan framing berimbas pembodohan informasi bagi masyarakat. Terima kasih, saya akan sampaikan juga Pak. Saya hanya meminta tolong, itu surat penyerahan siapa yang menyerah, itu saja. Dan saya Pak, saya juga gara-gara tanah ini mau mati, keluarga pun mau mati. Sekarang pun mau tembak, mati sudah. Siapa yang mau kasih mati? Terekam dalam video tersebut, Gubernur NTT terlibat adu mulut dengan salah satu warga pemilik tanah ulayat di lokasi rencana pembangunan range peternakan sapi Wagyu. Gubernur NTT Victor Bung Tilu Leskodat pun menegaskan, Provinsi NTT saat ini fokus mendorong pengembangan ternak sapi Wagyu. Pembiakan sapi Wagyu ini ditargetkan dapat menopang pengembangan ekonomi masyarakat. Mungkin minta tanggapan terkait dengan itu. Jelaskan apa sebenarnya. Ya begini ya, saya tidak tertarik terhadap video dan segala macam. Persoalan kita adalah seperti tadi sampaikan, investasi di Nusa Tenggara Timur kalau tidak berjalan, maka untuk mengejar kesejahteraan itu tidak bisa dengan hanya mengandalkan APBD semata-mata. Nah karena itu memang seluruh aset-aset yang ada harus mampu dimanfaatkan agar menimbulkan atau menjadi gerakan ekonomi yang baik. Itu mimpi kita ke sana. Tidak ada sebuah daerah pun yang akan berhasil dengan investasi rendah. Apalagi situasi COVID seperti ini. Dan Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang tidak terlalu diminati para investor. Karena itu kita harus meng-create dari perizinan harus cepat, dari kepastian tanah harus tepat, dan konflik-konflik sosial seperti hal-hal itu tidak boleh ada, karena itu akan menjadi alasan ataupun menjadi hambatan terhadap investasi-investasi yang masuk. Lahan itu sebelumnya lahan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, diserahkan ke provinsi. Di provinsi, lahan itu terus-menerus seperti itu tidak dikerjakan. Bahkan dari dulu tidak dikerjakan oleh siapapun. Sapi-sapi yang ada pun sapi liar, yang akhirnya ditangkap untuk diberikan kepada masyarakat di situ. Karena itu begitu dikerjakan sekarang baru ada keributan-keributan itu, dan itu tidak boleh di dalam sebuah sistem pemerintahan. Tidak boleh ada keributan untuk investasi seperti itu, karena kita menjaga nilai-nilai itu supaya orang tetap berinvestasi. Saya tidak pernah tertarik terhadap pendapatan siapapun. Yang saya tertarik adalah pembangunan peternakan mempunyai kualitas pembangunan yang beradab. Saya keras bukan karena saya tidak suka orang di sana, saya keras kalau pembangunan itu dihambat. Kalau beliau bilang itu tanah ulayat, ya dari dulu mehang ada pun tidak pernah ada yang ribut. Bahkan kita masuk luar situ mau bikin ada, tidak ada yang ribut. Sampai dengan tempat itu sudah dibangun, bahkan sapi yang ada, yang masih sisa sapi, itu saya perintahkan untuk bagi kepada masyarakat di sekitar situ. Dan semua dibagi. Sisa sapi yang tidak diurus baik oleh pemerintah. Supaya kita mendesain itu menjadi sebuah tempat yang bila dilihat orang dari luar, melihat kita bahwa peradaban kita terhadap peternakan sapi, kita mempunyai kemajuan. Nah, itu loh kenapa. Selain itu, terkait nama anaknya yang terseret sebagai pengelola range peternakan, Gubernur NTT pun tidak menampiknya. Isu tentang anak saya, begini ya, kalau itu anak saya itu berhubungan baik dengan siapa, kalau dia belajar tentang kerja dan segala macam, itu baik. Sementara kita, kecuali dia datang ke kantor gubernur untuk minta fee terhadap proyek-proyek yang ada, yang tahu itu anak yang tidak benar, orang tua tidak benar. Tapi kalau mendorong anak untuk uang juga ikut investasi terhadap sesuatu yang orang NTT pun tidak mampu lakukan, ya jangan bicara. Oke? Dari Kupang, Oktobala, tim iNews melaporkan.